Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bisa? Contohin lagi ya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syukran. Yang kedua, Bismillahirrahman. Minum. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah, keluarin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Habis itu minum, mau tegukan berapa terserah. Ya, bisa kira-kira caranya? Coba tak? Mudah kan? Nah, insyaallah menjaga dari penyakit zahir maupun batin dijaga. Baiknya anak-anak kesokannya. Tidak usah tahu aja. Untung aja harusnya. Kira-kira paham ya? Jemaah ya? Cara minumnya insyaallah kalau kita amalkan kaifiyah minum seperti ini ya, alhamdulillah ditarim hadramaut, perkumpulan, perkerumunan, melalui pengajian, melalui majelis ilmu atau yang lain sebagainya tidak berefek apa-apa terhadap corona. Di sana corona itu disebutnya corona qad roha anna. Qad roha anna. Udah pergi ninggalin kita. Begitu. Nah, begitu ya. Bukan berarti ada kasus ya. Dalam artian ini yang hadir pengajian semua alhamdulillah pernah ada kasus. Pengajian, sholat berjamaah, ya. Setiap hari perkumpulan, perkerumunan, maulid malam Jumat, pengajian malam Selasa, hari subuh, siang, sore, kumpul ngaji, alhamdulillah. Di sana tak? Ini minumnya bakal gelas masing-masing nih. Ya, satu orang satu gelas ya. Di sana satu gelas rame-rame. Ini mulai dari sini biasanya di depan nih, dari Habibnya minum. Tadi pas itu sebelah. Ini terus sana. Habis tuang lagi, terus gelas bergantian. Air putih bergantian, satu gelas atau dua gelas, intinya bergantian. Habis itu dikasih gelas kecil, lebih kecil dari ini, cawan untuk minum kopi, itu pun bergantian. Subhanallah, nggak ada apa. Begitu. Itu gambarnya oleh-oleh dari dari Hadramaut Yaman, amalan-amalan tadi untuk ta'widah. Yang ketiga, sebisanya kalau tadi 3 surat tadi dibaca minimal habis sholat subuh dan selepas sholat maghrib atau selepas sholat isya. Yang ketiga, membaca 7 kali akhir dari Quran surat Taubah setiap ba'da sholat. Ya, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu dibaca setiap habis sholat berapa kali? 7 kali. Apa kan? Akhir surat Al-Baqarah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Akhir surat Al-Baqarah. At-Taubah. Akhir surat Taubah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ya, jangan lupa tadi minta baca Yasin, niatkan juga untuk almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Halim, dan niatkan juga mudah-mudahan guru-guru kita yang sedang kurang sehat dan sakit, ya, yang katanya kena corona, mudah-mudahan Allah Taala berikan kesembuhan. Dan khususnya buat punya kita yang diberi musonif, Allah berikan sehat afiat. Amin, amin ya Allah. Rasul. Semua insya Allah Taala diberikan sehat afiat. Demikian ini awal dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa Kamis besok pagi hari ini. Al-Ustadz Al-Hafidh Alvan Sunardi SPDI untuk menyampaikan kajiannya. Sambungan Quran Suratul Baqarah. Ya. Baqarah. Atau ada aturan Anda nggak usah datang.
Antum aja deh. Udah datang kan? Ya, Udah. pulang lagi Anda. Jangan masuk pulang lagi. Pulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin alladhi istafahu sabilal huda wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, tentunya yang pertama kita pantas memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik hari ini Allah melimpahkan tak henti-hentinya beraneka macam kenikmatan yang tak mungkin kita dapat menghitungnya. Salah satu buktinya kita mampu untuk duduk bersama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seiring nikmat-nikmat Allah yang selalu mengucur kepada kita, Allah tetap jaga dan bimbing kita untuk selalu istiqamah di jalannya. Dan kita juga berdoa kepada kedua orang tua kita yang mungkin telah almarhum mendahului kita ataupun yang masih hidup bersama kita. Mudah-mudahan beliau semua betul-betul mendapatkan limpahan rahmah. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni serta diterima amal kebajikannya. Yang masih hidup mudah-mudahan dituntun untuk dapat sujud kepada Tuhannya, mengisi waktu-waktunya di dalam beribadah dan taat kepadanya. Dan kepada orang tua kita di tempat ini, Buya Ghazali Musannif, mudah-mudahan Allah bimbing dan jaga beliau, luaskan rezekinya, sehatkan badannya, sehingga mampu bersama-sama kita untuk lebih lama lagi untuk membimbing kita mencapai keridhaan Allah. Dan juga kepada kita semua yang hadir di sini, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita hanya menghadapkan harapan, menyandarkan segala problema dan bermohon kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita adalah meneruskan tafsir dari surat Al-Baqarah yang saat ini sudah mencapai ke ayat yang ke-54, di mana 3 pertemuan yang lalu kita memulai dari ayat-ayat sebelumnya yang bertepatan dengan kisah tentang suatu suku atau bani, anak keturunan atau negara yang sekarang sangat populer walaupun penduduknya sangat sedikit, yakni negara Zionis Israel dan keturunan dari bangsa Bani Israel, di mana kalau dibahas dahulu adalah Israel itu adalah nama dari salah satu nabi kakek buyut mereka, yakni Nabi Yakub alaihi salam. Dan keturunan ini betul-betul banyak sekali dibahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan khusus untuk membahas Bani Israel, akan tetapi menjadi tamsil dan ibrah, pelajaran bagi diri kita supaya kita berhati-hati terhadap sifat-sifat atau karakter-karakter Bani Israel. Walaupun ayatnya menyebutkan Bani Israel, tetapi bisa saja kita lebih sadis, lebih dahsyat dari karakter-karakter yang Allah sebutkan sebagai sampel, yakni Bani Israel. Maka berkaitan dengan ayat yang ke-54 ini, masih di sekitar kaum atau Bani Israel,
Tetapi kita tidak jauh menafsirkan hanya kepada Bani Israel. Mari kita posisikan diri kita sebagaimana objek di dalam Al-Quran ini. Objeknya adalah Bani Israel, tetapi ketika berkata sekarang, maka objeknya adalah diri kita semua. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-54 Allah memulai dengan kosakata wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Pelajarilah, ingatlah, tadabburilah ketika Allah berkata terhadap Nabi Musa, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, dan kata-kata Nabi Musa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat yang ke-54 ini. Ini kata-kata Nabi Musa terhadap kaumnya, tetapi Allah abadikan di dalam kitab sucinya, yakni berupa kitab suci Al-Qur'an ini. Maka sebagaimana yang dijelaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang komplek. Al-Qur'an ini adalah kitab Injil, Al-Quran ini adalah kitab Taurat, Al-Quran ini adalah kitab Zabur, dan Al-Quran ini adalah kitab Al-Quran. Maka sebagaimana kesimpulan kemarin-kemarin, Al-Quran ini adalah kumpulan dari syariat-syariat Allah yang terkumpul dalam bacaan. Maka namanya Al-Quran. Allah menyuruh terhadap nabinya dengan disuruh membacanya. Iqra. Jadi syariat Allah yang dari dahulu sampai ke zaman kita sekarang ini terkumpul dalam suatu naskah bacaan, itu disebut dengan Al-Quran. Nah, syariat Allah dari zaman dahulu sampai sekarang terkumpul dalam tulisan, itu namanya Alkitab. Maka Al-Quran ini juga namanya adalah Alkitab. Ketika syariat Allah itu terkumpul dalam bacaan, terkumpul dalam tulisan, lalu terkumpul dalam aplikasi pengeterapan, itu adalah namanya Al-Hikmah, gitu. Jadi Al-Hikmah, orang ahli hikmah itu bukan orang yang kebal, bukan orang yang terbang, bukan orang yang makan jarum, bukan orang yang macam-macam, tetapi orang ahli al-hikmah itu yang mengaktualisasikan, mengumpulkan syariat Allah di dalam pekerjaan amaliyah atau aplikasi bahasa modernnya. Bila kehidupan seseorang itu betul-betul sinergi dan cocok dengan Al-Qur'annya, dengan Alkitabnya, maka itulah ahli hikmah yang kita bahas minggu-minggu yang lalu. Jadi kalau misalkan kita mencari orang yang ahli hikmah, bukan orang yang tidak mempandi gunting rambutnya, bukan orang yang jenggotnya sampai ke tanah, bukan orang yang sholatnya di pohon kelapa, bukan yang macam-macam. Karena semua itu bisa dilakukan oleh hewan yang tidak berakal sekalipun. Monyet bisa terbang, monyet bisa lompat-lompat, burung bisa terbang, ikan bisa menyelam. Bukan itu yang ahli hikmah. Ahli hikmah adalah sekali lagi yang mengumpulkan syariat Allah dalam aplikasi. Itu adalah ahli hikmah. Kalau syariat Allah dikumpulkan dalam bacaan, itu namanya Al-Quran. Kalau syariat Allah terkumpulkan dalam suatu naskah bacaan, tulisan, itu namanya Alkitab. Nah, Al-Quran ini di samping Al-Quran namanya adalah Alkitab. Dan juga bila kita aplikasikan, itu nanti menjadi orang ahli hikmah. Baik, insya Allah kita tidak termotivasi sekarang ya untuk menjadi kebal, untuk menjadi tahan pelor, untuk bisa makan kaca, untuk bisa terbang, menyelam. Apalah itu semua, nggak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada nilainya kita menjadi orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah yang mengumpulkan syariat-syariat Allah dalam
perilaku kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian, untuk apa kita kebal kalau perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Alkitab? Untuk apa misalkan mampu terbang kalau perilakunya tidak sesuai dengan Alkitab? Maka kembali lagi, ketika kitab Al-Quran ini membahas tentang zikir-zikir, doa-doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu adalah kitab Zabur. Ketika Al-Quran ini membahas tentang Bani Israel, maka itu adalah kitab Taurat dan Injil. Atau ketika Al-Quran ini membahas tentang syariat, itu adalah kitab Taurat. Ketika Al-Quran ini membahas tentang Bani Israel sampai ke Nabi Isa, nanti itu adalah kitab Injil. Maka Al-Quran ini merupakan kesatuan dari kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak zaman dahulu kala. Bahkan suhuf-suhuf nabi-nabi sebelum itu, termasuk suhuf Adam, termasuk suhuf Nabi Ibrahim, itu tertuangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Baik, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab yang ada di hadapan kita, supaya menjadi pelajaran yang jelas bagi diri kita semua. Apa yang dikatakan, dan ini menyangkut karakter dari kaumnya Nabi Musa yang disebut dengan Bani Israel tadi. Ya qaumi innakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian semua zalamtum anfusakum, telah menzalimi diri kalian semua. Zalim kalian kepada diri kalian semua. Apakah kita juga tidak zalim pada diri kita sendiri? Kalau misalkan perilaku kehidupan kita jauh dari Al-Quran, ini sama dengan menzalimi pada diri kita sendiri. Al-Qurannya berbicara bahwa membunuh itu haram, itu sebuah perbuatannya sangat dahsyat sekali. Kita mudah saja membunuh orang. Al-Qurannya berbicara itu adalah haram, kita menghalalkan. Al-Qurannya berbicara tentang keadilan, kita berlaku curang. Al-Qurannya berbicara tentang ekosistem alam, kita merusak ekosistem alam. Kita disebut dengan zalim yang seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh Bani Israel apa? Kezaliman, bentuk kezaliman itu bittikhadikumul ijlah, menjadikan, dari ittakhadha yattakhidu, mengambil, menjadikan. Kalian menjadikan al-ijlah, patung anak sapi. Ya, bittikhadikumul ijlah, mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Bittikhadikumul ijlah, patung anak sapi sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Maka datang seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatubu ila bari'ikum, maka kalian kembalilah, bertaubatlah kepada bari'ikum, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah yang maha terlepas barok, tidak tergantung kepada apapun. Maka disebut dengan salah satu nama Allah Al-Bari. Al-Bari itu adalah yang tidak terikat dengan sesuatu apapun, maha melepas diri, berdiri sendiri, tidak tergantung kepada apapun. Kita mau taat, mau maksiat, kita miskin, kita kaya, kita taat, kita soleh, kita salah, kita jumawah, kita rendah hati, gak ada pengaruhnya sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertuang dalam salah satu hadis, andaikan umat manusia dari semenjak Adam bersatu dengan jinnya, bersatu padu dalam satu tempat meminta sesuatu, dan Allah kasihkan setiap permintaan itu sama sekali tidak mempengaruhi kemahakayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun ketika kita maksiat, tidak taat satupun, itu juga tidak terpengaruh terhadap kemahamuliaan Allah. Itulah zat Al-Bari, yang maha melepas, yang maha tidak terikat dengan sesuatu apapun. Fatubu ila bari'ikum,
maka bertobatlah kalian kepada Allah yang Al-Bari, kepada Allah Tuhan kalian. Faqtulu anfusakum, jika tidak bertobat maka bunuhlah diri kalian, matiin saja diri kalian itu jika tidak bertobat. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi diri kalian. Inda bariikum, diulangi kosakatanya, menurut Tuhan Al-Bari itu. Inda bariikum, menurut Tuhan kalian. Fataba alaikum, begitupun kosakata taubat dikembalikan, diulang lagi. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, dikuatkan dengan sifat Allah, dirunut dengan ending dari ayat ini bahwasanya Allah itu adalah Zat At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Biasanya ayat isi Al-Quran itu, ini dahsyatnya, akhiran dari ayat itu biasanya sinkron dengan pembahasan di depan. Pasti akan sinkron dengan di depannya. Misalkan ayat yang di atas itu, wa id ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun, dan ingatlah ketika kami memberikan Nabi Musa Alkitab wal furqan, dan Alkitab Taurat itu juga sebagai furqan karena mengandung syariat halal dan haram. La'allakum, adanya kitab dan furqan itu untuk apa? Untuk mencapai petunjuk. Maka akhirnya pasti sinonim atau selaras atau cocok. Maka akhirnya la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ayat Al-Quran pasti berkata sesuai dengan ayat awal yang dibahas itu. Ini kesaktian dari Al-Quranul Karim. Nah, begitupun tentang ayat yang kita baca ini, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Maka endingnya atau akhirnya Allah itu adalah Zat yang maha menerima taubat dan Zat yang maha penyayang. Ada pengulangan kosakata yang Allah betul-betul menampakkan kasih sayangnya, dan juga kasih sayangnya ini menampakkan kemahabengalan, sangat bengal sekali ya terhadap kondisi kaum yang dibahas itu, yakni Bani Israel. Tetapi bukannya tidak ada jarak atau jalan untuk menuju kebaikan, Allah mengulangi kosakatanya taba yatubu, maka bertaubatlah. Nah, ini kan menyangkut tentang kemusyrikan toh. Artinya ada sesembahan yang disembah selain Allah. Berarti dalam kaidah kita ketika belajar di dalam madrasah aliyah ataupun sanawiyah, bahwa ini adalah orang musyrik, kan begitu. Yang kita fahami bahwasanya dosa musyrik itu tidak terampuni, kan begitu. Sebagaimana yang dibaca juga di ayat yang lain. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ampun, tidak ada maaf terhadap orang yang memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Ini basic yang kita baca, yang kita pahami, dan telah mendarah daging bagi diri kita semua, bahwasannya katanya dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas ini sama dosa kemusyrikan, di mana yang dibuat oleh Bani Israel, bahwasannya Al-Qur'annya, Tauratnya menyuruh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya mereka bikin patung. Bukan patung yang macam-macam, justru patung anak sapi. Bukan sekedar bikin, tetapi betul-betul disembah oleh mereka. Nabinya masih ada, nabinya masih hidup, mereka telah membuat patung anak sapi.
lalu disembahnya. Tetapi kata Allah, fatubu ila bari'ikum, yang demikian itu kalian lebih baik bertobat. Fataba alaikum, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian itu kepada Allah. Jika tidak bertobat, kematian itu lebih baik menurut Allah dibanding kehidupan yang menyembah anak patung itu. Nah, korelasinya atau hubungannya sekarang di zaman kini, memang sudah tidak ada orang yang membuat patung dan menyembah patung. Tetapi pada hakikatnya patung-patung sekarang banyak yang berubah nama, berubah logo. Bisa saja patung-patung sekarang itu yang kita sembah berbentuk sebuah nama ormas. Paham ya? Berbentuk sebuah ormas, mau ormas NU, Muhammadiyah, Persis dan semacamnya. Kita lebih fokus loyal terhadap ormas kita. Kita lupakan semua urusan itu, tetapi yang kita besarkan, yang kita sembah, yang menyita energi dan ruang dan waktu kita hanya ormas itu. Lalu kita bekerja hanya demi ormas itu, demi bagaimana kebesaran ormas itu. Ketika juga kita menjabat sebagai jabatan pejabat, kita sampai menggaruk uang, maling uang negara demi kebesaran ormas itu. Kita tidak pedulikan kita mau menjadi maling, perampok, koruptor. Yang penting kita bisa menyetor terhadap ormas itu. Itu adalah juga sama yang kita sembah, bukan patung, tetapi yang kita sembah adalah ormas. Dan kita saksikan juga bahwa kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala, daripada kalian hidupnya gayanya seperti itu, kematian kalian menurut Allah lebih baik kematian kalian daripada kalian hidup dan menyembah terhadap patung-patung atau ormas-ormas itu. Karena orang yang musyrik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak loyal kepada Allah, loyalnya hanyalah kepada patung-patung atau kepada ormas-ormas itu, hidupnya betul-betul tidak berguna. Hidupnya betul-betul hanya merangkai penderitaan, bukan pada dirinya, bahkan penderitaan kepada orang lain. Merampas hak orang lain demi patungnya, demi sesembahannya. Maka kematiannya, ketidakberadaannya itu lebih berharga kata Allah daripada kehidupannya yang merugikan banyak orang. Maka ini itu dalam perilaku, karena perilaku juga timbul dari keyakinan, dari akidah. Maka orang yang tidak bertauhid kepada Allah, yang tidak berpasrah dan loyal kepada Allah, yang tidak barak kepada yang selain Allah, niscaya kehidupannya akan betul-betul menyedihkan. Hanya merangkai sebuah penderitaan. Ya, kalau hanya penderitaan pada dirinya sendiri, ini penderitaan tersematkan dan tersebarkan terhadap orang lain. Dalam hukum tauhidnya kita belajar bahwasannya orang yang menyekutukan Allah katanya tidak ada maafnya. Tetapi dalam kosakata Al-Quran ini masih disuruh oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dosa kemusyrikan masih bisa diampuni oleh Allah dengan satu-satunya syarat adalah menghentikan kemusyrikan itu dan bertaubat kepada Allah sebelum mati. Lalu bagaimana Ustaz? Dosa kemusyrikan itu katanya tidak diampuni. Maknanya adalah dosa kemusyrikan memang tidak akan pernah Allah ampuni apabila mati dalam keadaan musyrik itu, sebagaimana Fir'aun. Tetapi dosa-dosa yang lain bisa, itu wajib, artinya wajib untuk berhenti kembali bertaubat kepada Allah menjadi tidak musyrik lagi. Itu makna dosa kemusyrikan tidak terampuni. Kalau misalkan dosa-dosa yang lain lalu dia berhenti, walaupun mungkin dia tidak ingat untuk meminta ampun,
lalu dia mati, bisa saja oleh Allah ampuni. Itu artinya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya semua dosa termasuk dosa kemusyrikan itu masih ada jalan untuk ditaubat, untuk bertaubat sebelum mati. Misalnya penjelasannya di dalam surat ke-25. Di dalam surat ke-25 yakni surat Al-Furqan ya. Ya, surat Al-Furqan. Penjelasan dari doa syirik, bahwa doa syirik itu bukan dosa yang paten, bukan dosa yang tidak terampuni, tetapi doa syirik itu masih juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat segera bertauhid, mengesahkan Allah, berhenti dari kesyirikannya. Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba Allah yang sesungguhnya itu, yang betul-betul hanya loyal kepada Allah dan bara' melepaskan diri dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, apapun kekuatannya, siapapun pemimpinnya, dimanapun ormas dia berada, ia tidak loyal dan menyembah ormasnya, tidak menyembah patung-patung yang bergantikan logonya sekarang itu. Orang-orang yang tidak pernah la yad'un, tidak minta pertolongan, tidak berdakwah, tidak menyembah. Da'a yad'u itu kan menyeru. Sekedar menyeru saja itu sudah musyrik. Dan diartikan menyembah bisa saja, tetapi kosakata aslinya adalah da'a yad'u ya, menyeru, bukan menyembah. Kalau kata menyembah adalah ubad, abid, itu kan, abada, abidun, orang yang menyembah itu abidun. Ini adalah yad'un, orang hanya menyeru, mengucapkan. Dan hamba-hamba Allah itu adalah orang yang tidak menyeru beserta ada mengakui adanya Allah ilahan akhar, ada juga yang diseru ada Tuhan lagi selain Allah. Memang Pak Haji betul, salatnya iya 5 waktu, bahkan di masjid, betul. Tetapi di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia juga ke Gunung Kawi misalnya. Ternyata dia juga ke laut Nyai Roro Kidul. Udah, itu tempat yang jauh. Ternyata dia masih memburu bambu petuk. Apa? Tahu bambu petuk? Klenik, bambu yang patinya berhadap-hadapan. Itu diburu, itu ada yang sampai miliaran harganya. Mempercayai bahwa bambu petuk itulah yang mendatangkan rezeki. Ilahan akhar, itu Tuhan yang lain. Betul dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih percaya bahwa keris di rumahnya itu yang dapat melindungi dia. Banyak bapak-bapak yang masih memelihara keris. Bahkan di Jogja dicuci setiap bulan-bulan tertentu pakai kembang 7, disesaji, ya, entah pakai daging apa terserah. Betul dia bertauhid kepada, betul dia menyembah Allah, hajinya berkali-kali, tetapi masih pakai gesper. Gesper ini ada jimat. Katanya kalau nggak pakai gesper ini nggak berwibawa. Katanya kalau nggak pakai gesper ini nggak ada yang melindungi. Musyrik ini ilahan akhar. Ya, ini adalah katanya bersujud kepada Allah tapi masih pakai kalung. Kalungnya bertuliskan Allahu Akbar, rajah-rajah, bintang-bintang. Masih percaya, masih yakin terhadap jimat. Padahal jimat itu nggak digaji umat. Ya, jimat kan nggak digaji umat. Nah, sebagai orang yang bertauhid kepada Allah, lepaskan itu semua. Gak ada kekuatan apapun yang pantas kita sandarkan untuk memohon pertolongan. Gak ada tempat apapun kecuali tempat yang memang ada syariatnya di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai Makkah, Madinah, Al-Quds. Karena hadis Rasul adalah orang yang sholat di Makkah itu sekian ribu tingkatannya daripada sholat di Masjid Nurul Yakin.
Orang yang sholat di Masjid Nurul Yakin sekian derajat daripada sholat di kamar tidur sendiri. Kan begitu. Jadi ada tempat-tempat yang memang Allah legalkan, yang memang Allah betul-betul sucikan dan utamakan. Itu bukan musyrik, tetapi kita menyembah Allah hanya berdasarkan tempatnya memang barokah. Tetapi kalau mau beralasan karena barokah ke Gunung Kawi, gak masuk. Gak Ustaz, saya mau ke Gunung Kawi, tetap aku bertauhid kepada Allah karena di Gunung Kawi itu adalah barokah. Tidak masuk. Ke Nyai Kidul atau ke apa, aku mau pakai gas, mau pakai keris, itu nggak ada semua. Nah itulah musyrik namanya. Musyrik itu kan sekutu, dari syaraka yasruku sekutu. Orang yang menyekutukan itu bukan mentiadakan Allah, dia tetap ada Allah, menyembah kepada Allah, berhaji kepada Allah. Tetapi di samping itu dia mengakui ada sebuah kekuatan yang lain yang dapat melindungi, melestarikan, memberikan rezeki selain Allah. Itu yang dimaksud. Makanya Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilal akhar. Orang-orang yang betul-betul dinamakan hamba Ar-Rahman, hamba Allah, itu adalah orang yang tidak mengucapkan sekalipun dalam mulutnya, bukan sekedar menyembah, mengucapkan saja, menyerukan saja, menganjurkan saja, tidak terhadap ilahan akhar, Tuhan-Tuhan yang selain Allah, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Yang kedua, hamba Allah itu wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq, tidak menghilangkan nyawa orang kecuali illa bil haq. Dan bil haq ini dipegang oleh qadhi, oleh pemerintah, oleh dewan hakim. Maka individu ataupun ormas kita tidak berhak menghilangkan nyawa seseorang. Begitupun instansi pemerintah juga tidak berhak menghilangkan nyawa seseorang, karena memang harus disidang melalui pengadilan. Maka orang yang hamba Allah sebenarnya adalah yang tidak membunuh allati harramallah, yang telah Allah haramkan. Allah dalam hadis mengatakan inni haramtu dzulma wa ja'altuhu haraman alayya. Sesungguhnya kata Allah nih, aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan itu sesuatu yang haram. Allah saja sebagai pencipta mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri. Maka Allah disebut Allah tidak akan pernah zalim pada diri sendiri. Apabila orang disiksa bukannya karena Allah zalim, tetapi perbuatannya sendiri yang menzalimi diri sendiri. Maka Allah tidak akan pernah zalim, karena itu Allah telah mengharamkan pada dirinya sendiri. Kita yang hanya makhluk Allah mudah saja menzalimi orang lain, berupa mulutnya, berupa perilakunya, sampai berupa eksekusinya bisa membunuh orang. Apabila ada hamba Allah mengaku hamba Allah terus membunuh sesama hamba Allah dengan tanpa alasan, maka dia keluar dari kategori hamba Allah yang sebenarnya. Wala yaznun, dan juga tidak melakukan zina. Ini juga fi'il mudhari', tidak selalu berzina karena fi'il mudhari' adalah lil istimrar. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang berbuat yang demikian itu, maka Allah akan menyiksanya, menyematkan, dia mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu dhifain, maka dilipat gandakan siksa baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan dia kekal selama-lamanya di dalam adab itu. Fihi muhana, dengan sangat terhina. Nah ini di dalam bacaannya, ini dalam segi bacaan dan dalam bacaan tajwid. Biasanya apabila fihi, apabila fa dan ya-nya menjadi mat, maka haknya biasanya tidak menjadi mat. Hanya satu-satunya di dalam Al-Quran yang hak ini menjadi mat, bacaan mat, ya ini di dalam surat Al-Furqan ini yang ayat yang ke-69. Setiap fihi pasti haknya adalah pendek. Hanya satu di dalam Al-Quran ini, hati-hati yang menjadi imam harus tahu ini.
Jadi jangan kebiasaan wa yakhluqu fihi muhana. Di sini ada pengecualian kalau dalam ilmu tajwid dinamakan ini bacaan muskilah atau bacaan syadz yang tidak banyak dikenal oleh banyak orang. Karena memang bacaannya itu terlepas dari konteks tajwidnya. Bacaan di dalam Al-Quran tidak semuanya pure 100% itu sesuai konteks dan ilmu tajwid. Banyak bacaan-bacaan yang keluar dari konteks ilmu tajwid. Oleh karenanya mempelajari Al-Quran tidak bisa otodidak. Dia bacaan Al-Quran itu harus talaqi, musafahah, hadir di hadapan guru. Oleh karenanya harus mempunyai silsilah. Biasanya para hafid-hafid itu mempunyai silsilah yang nyambung terhadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bacaan di dalam Al-Quran kadang-kadang tidak sesuai dengan sitin atau kaidah tajwidnya. Sama dengan ini. Bahkan tidak sesuai dengan konteks ilmu nahwu sharafnya. Alaihi misalnya ada di dalam Al-Quran satu alaihu. Begitupun fihi ada di dalam Al-Quran satu fihi muhana dalam segi bacaan. Oke, ini dalam hanya informasi saja dalam segi bacaan. Kita fokus ke dalam dosa syirik. Katanya dosa syirik itu tidak terampuni. Nah, ada pengecualian dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Furqan ini. Illa man taba. Ya, orang yang musyrik, yang berzina itu kan dosa-dosa besar, yang membunuh 3 dosa maha dahsyat ini, dia kekal selamanya di dalam neraka. Allah mengatakan yudha'af lahu adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud, dia kekal selama-lamanya fihi di dalam neraka itu muhana secara terhina. Ada pengecualian illa man taba, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, wa amana, dia beriman kepada Allah. Kenapa beriman? Karena ketika dia syirik tidak beriman. Kenapa dia beriman? Ketika dia berzina dia gugur keimanannya. Kenapa beriman? Ketika dia membunuh gugur keimanannya. Artinya nilai Islamnya, nilai tauhidnya semuanya gugur ketika melakukan 3 hal ini. Maka kata Allah, masih kok ada taubat. Dosa syirik itu bukan dosa selama-lamanya yang tidak terampuni. Dosa syirik itu masih kok bila bertobat, kecuali mati mempertahankan kesyirikannya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, bukan sekedar iman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal amalan soleh. Amalan soleh itu apa? Amalan soleh itu apa? Ya, ibadah, amalan yang layak terhadap keislaman dan keimanannya. Dia mengaku beriman tapi amalannya tidak layak terhadap keimanan dan keislamannya. Maka dia beramal soleh. Kembali lagi, kalau amal soleh ini adalah al-hikmah nantinya. Karena amal soleh ini dipandu oleh syariat Islam. Oleh syariat Islam kepada orang tua tidak jumawa, itu kan, kepada Allah tidak musyrik, terhadap sosial masyarakat dia berguna, dia berjalan di muka bumi tidak angkuh dan sombong, tidak mudah menghina, mentang-mentang dia kaya, orang yang miskin tidak ada harganya, dan sabrek-abrek itu 13 poin di dalam surat Al-Isra itu. Itulah amal soleh, dan berarti itu adalah amal hikmah. Faulaika, dia apabila beriman, dia bertobat, beriman, beramal soleh, karena dosanya 3 juga ya, dosanya 3 yang besar, itu syaratnya 3 juga. Dia beriman, dia bertobat, beramal soleh, beriman dan beramal soleh, bertobat, beriman, beramal soleh. Faulaika, kata Allah, maka itulah yubaddilullahu sayyi'atin, Allah ganti, ya, Allah rubah, Allah ganti sayyi'atihim. Ini jamak taksir ya. Jamak taksir berarti banyak, bukan sekedar kesalahan satu, tetapi kesalahan demi kesalahan. Sayyi'atihim ini jamak taksir, ini adalah perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek itu semua diganti dengan
baik, ihsan. Dari ihsan, kosakata hasanat, ihsan, hasanatin, wa kana Allah, dan persis pasti akhirnya wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu zat yang ghafur, Allah yang maha pengampun. Allah itu bukan zat yang haus untuk memberikan siksa. Allah itu bukan yang haus untuk juga memberikan konsekuensi. Allah itu adalah yang tidak haus untuk memasukkan ke neraka, tidak. Allah itu adalah Ghafurur, yang maha pengampun, Rahimah, itu yang penuh dengan penyayang. Sayang sekali Allah Subhanahu wa taala, pengampun sekali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cocok dengan tafsir yang kita baca ini, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Yang mengambil kisah adalah Bani Israel. Nah, pemahaman kita sebelum mempelajari Al-Quran, katanya doa syirik itu tidak terampuni, kan begitu. Ternyata ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 54 ini, ternyata doa syirik pun oleh Allah disuruh bertobat. Berarti ada taubatnya, ada taubatnya. Dan ini juga Allah tegaskan di dalam surat Al-Furqan, yakni ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertobat dan beriman serta beramal saleh, dosa apapun, sebanyak apapun, Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Nah, kalau orang sudah baik kemudian mati, masih layak enggak masuk neraka? Tidak. Orang yang mati dalam keadaan hasanat, orang yang mati dalam keadaan baik, disambut dengan ridho, disambut ridho Allah, disambut dengan ridho Allah, disambut, ditempatkan dalam tempat yang diridhoi Allah. Kita menyebutkan surga, kita dilayani oleh bidadari-bidadari yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling menggemaskan, yang paling menawar, mempesona di dalam surganya Allah, yang disebut dengan kaum bidadari. Bidadari ada enggak? Kan banyak tuh, kadang-kadang perempuan nanya, Pak Ustaz kok nggak adil ini sifat apa Al-Quran disebut-sebut, kalau laki-laki katanya mendapat ribuan bidadari, lah aku perempuan meninggal terus aku dapat bidadara? Ya, pohon bidara ada, tetapi kita lihat nih secara psikologisnya, perempuan itu yang paling disukai apa sih? Perempuan itu yang paling disukai mendapatkan laki-laki atau mendapatkan perhatian? Perempuan itu adalah mendapatkan perhatian yang paling disukai. Dan perempuan itu mempunyai kesetiaan. Orang perempuan bila sudah dijodohkan oleh Allah terhadap suaminya, dia setia kepada suaminya. Setia banget, gak mungkin seperti setianya laki-laki. Kalau perempuan setia kepada suami, tetapi kalau laki-laki setia pada istri, ada singkatannya, setiap tikungan ada. Kalau laki-laki gitu. Jadi yang termasyhur di surga, perempuan itu bukan mendapatkan bidadara, tetapi bersandingan dengan suaminya. Lalu istri yang di dunia itu dijadikan pemimpin bidadarinya itu. Artinya dia dijadikan ratu bidadari gitu. Dia betapa senangnya itu perempuan. Kok di dunia aja perempuan itu senang banget diperhatikan. Pakai lipstik ingin diperhatikan, kan gitu. Pakai cincin ingin diperhatikan. Pakai gincuk, pakai bulu mata. Bulu matanya jadi ini 5 juta satu bulu mata. Nah, perempuan itu mendapatkan apresiasi sebagai ratu bidadari bersandingan pada suaminya. Itu prestis bagi seorang istri. Oleh karenanya sudah selayaknya kita memperhatikan istri,
Kalau istrinya tidak diperhatikan, ya minta perhatikan pada suami orang lain. Dan ini juga kata Rasulullah, sebaik-baik laki adalah sebaik-baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Oleh karenanya itu, istri-istri Rasulullah menjadi istri yang sangat setia sekali. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang kita baca ini dapat kesimpulannya bahwasanya dosa kemusyrikan tidak sebagaimana yang kita pahami. Ini Allah menyuruh kok. Itu kan fatuhu fi'il amar kan. Setelah menyembah anak patung, setelah membuat patung anak sapi, yang di dalam tafsirnya, di dalam Amsal itu dijelaskan bahwa patung anak sapi ini kenapa disembah dan sampai menyihir Bani Israel sih? Kenapa sih Bani Israel semuanya itu kok menyembah anak patung bikinan ini? Nah, di dalam tafsirnya itu dibahas bahwa ini anak sapi ini sangat istimewa sekali. Dia terdiri dari emas dan perak yang diambil istilahnya dari arisan ibu-ibu, dari zakat ibu-ibu. Penguasanya yaitu Fir'aun barangkali atau Musa Samiri lah barangkali, itu mengumpulkan dari gelang-gelang ibu-ibunya, kalung-kalungnya, cincin-cincinnya, bahkan gigi-gigi emasnya dikumpulkan semua, emas-emas itu, dan barang-barang berharga emas, perak dan sejenisnya. Lalu ketika terkumpul menjadi banyak, dijadikan patung anak sapi. Dan konon katanya patung anak sapi ini bisa bersuara. Ketika disembah dia bisa mengeluarkan suara. Semakin takjublah kaumnya Nabi Musa ini. Nah, sebagaimana patung bisa bersuara, umatnya Nabi Musa aja takjub, apalagi hidup di zaman sekarang. Coba kalau hidup di zaman sekarang, melihat motor bisa jauh, wah pasti umatnya Nabi Musa hadza sihrun adzim, itu kan. Melihat orang berbicara sendiri, kalau misalkan umat Nabi Musa bisa hidup sekarang, dia akan berkata hadza sihrun adzim atau hadza rijalun majnun, bisa jadi ini adalah sihir yang agung atau ini orang gila. Kenapa? Ngomong sendiri. Atau lagi tidur dia berkata, kalau umat Nabi Musa sekarang hidup, bisa keluar cahaya dari balik selimutnya. Ternyata dia WA di balik selimut. Gitu kan? Dahsyat sekarang itu. Nah ini, kalau orang sebelah akan mengatakan ada bid'atul azim, gitu kan? Ini bid'ah yang dahsyat, yang agung sekali. Masa orang ini juga bid'ah nih. Mikrofon suaranya bisa terhantar kemana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, saya tegaskan kembali, doa syirik masih bisa diampuni oleh Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diapresiasi demikian oleh Allah Bani Israil ini. Ayat selanjutnya, wa idh kuntum ya Musa. Dan ketika kalian, sama aja kalau kita misalnya kepada pemimpin kita, kepada murabbi kita, kalau misalkan di sini nih kita berkata kepada Buya Ghazali Musannif, kita berkata, posisikan Buya Ghazali misalnya seperti Nabi Musa, wa idh kuntum ya Musa, dan ketika kalian berkata ya Musa, wahai Musa, la nu'mina laka hatta, kami tidak sekali-kali beriman kepadamu, hatta narallaha jahratan, sehingga kami menyaksikan Allah secara jahriyah, secara langsung, secara kasat mata, secara berbentuk jahrah. Fa'akhadhat Musa, itu anak kebrengsekan. Memang diskusinya ini, penolakannya sangat brengsek ini. Allah marah, bukannya Allah zalim, tetapi ngeselin, gemesin. Fa'akhadhat Musa, maka dia disambar petir. As-sa'iqah, suaranya sangat keras.
fa'akhadhathumus shadiqatu, dan maka dia disambar petir, qa'id mati. Wa antum tanzurun, kalian tahu itu. Yang lain-lain itu kalian tahu itu. Kalian saksikan, pakai nazar lihat. Wa antum tanzurun, kalian tahu. Tapi kata Allah, summa ba'atsnakum, kemudian kami hidupkan lagi. Min ba'di mautikum, setelah matinya itu, la'allakum tashkurun, supaya kalian taat. Bukti-bukti sedemikian sama aja. Ketika sekarang kita meminta kepada Buya Ghazali Muslim sebagai Nabi Musa misalnya, kamu tidak akan percaya terhadap dakwahnya, seruannya, ajakannya Buya Ghazali Muslim. Di mana seruannya? Supaya sholatnya rapat, ya, supaya kita bertauhid kepada Allah. Kami tidak akan percaya hatta narallah jahratan, sehingga betul-betul menjadi saya mampu lihat jaminan keselamatannya. Sama kan? Jaminan keselamatan dari apa? Dari virus corona itu. Kita lebih banyak beriman kepada produk corona. Buya Ghazali Muslim menyerukan supaya itu tidak terlalu menjadikan paranoid, terlalu ketakutan. Nah, itu sama. Kita mesti takut terhadap produk, terhadap corona. Jadinya masjidnya digembok. Buya Ghazali Muslim suruh buka sholat Jumat, gitu kan? Enggak, gembok saja masjid itu. Sholatnya semeter, gitu kan? Sama kan? Dulu yang dituntut oleh kaumnya Nabi Musa begitu. Aku nggak bakalan beriman kepada Allah kecuali Allah itu jeger di hadapanku, bisa saya lihat dengan mata kepalaku. Karena tuntutan itu datang petir menyambar, jeder, mati, hidup lagi. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur, taat. Begitu aja tetap membangkang. Nah, sama aja dengan kita sekarang. Udah keselamatan dibuktikan tadi, baik dari Yaman, memakai masker di Yaman itu aneh, ini ajaib. Ya, di Yaman itu saya menyaksikan di YouTube-nya, orang pakai masker itu di Yaman sekarang ini dianggap aneh, diketawain. Kita masih yakin itu semua. Baiklah. Ya itulah, sama kan? Al-Quran selalu berbicara konteks dan betul-betul up to date. Maka berbicara Al-Quran ini ya kita. Baik, ayat terakhir, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami dhallal, yang itu adalah menaungi ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi mereka atau kamu al-ghamam as-sahabul abyad raqib. Sahab itu adalah awan yang putih yang tipis. Al-ghamam itu di sini di dalam terjemah awan, di sana as-sahabul abyad ar-raqib. Jadi Allah naungi itu Bani Israel dengan apa? Dipayungi langsung, bukan payung dari kain, tetapi payung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pun ketika Nabi masih kecil, ketika Rasulullah dan para nabi, para anbiya itu biasanya Allah lindungi langsung. Ketika Rasulullah berdagang membawa dagangannya, Khadijah itu kata pembantunya 2 orang ya, pembantu yang ikut sama Rasulullah 2 orang yang paling terkenal adalah Maisarah itu menyaksikan kemanapun Rasulullah kecil ini sebelum diutus menjadi nabi itu, kemanapun dia pergi, di atasnya ada payung yang namanya as-sahabul abyadul raqib. Ada payung awan yang selalu mengiringi kemana-mana. Jadi tidak kepanasan. Karena timur itu panas banget. Itu Rasulullah dipayungi, itu awan. Ini bukan sunggokong, bukan cerita sunggokong. Ini betulan. Jangankan Rasulullah, ini aja Bani Israel dipayungi kok. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami payungi engkau wahai Bani Israel al-ghamam ay as-sahabul abyadul ar-raqib. Artinya mega atau
awan yang putih, yang tipis, bukan awan yang hitam menakutkan itu. Bukan kalau hujan lalu menggelegar halilintar, tetapi ya cukup tebal lah, cukup sinarnya itu tidak memanaskan dan membakar kepala. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan terhadap Bani Israel al-manna. Manna itu madatun samghiyatun hulwatun kal asal. Artinya manna itu adalah suatu bahan yang kayak apa ya? Kayak madu sidar ya, kayak madunya Ustaz Husain. Kental begitu, atau kalau di sini diartikan seperti lem madatun, seperti lem kal asal, seperti madu sidar asalwa, dan mereka diberikan makanan manna wa salwa. Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dari apa yang terbaik, dari apa yang Allah yang kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak akan pernah mampu menganiaya kami, kata Allah. Dan mereka tidak menganiaya kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kanu, akan tetapi mereka sendiri, anfusahum, mereka sendiri yang limun, yang pada zalim pada dirinya sendiri. Kenapa? Ending dari ayat ini kan awalnya kan kenikmatan toh. Ini kisahnya lama. Artinya kisah satu ayat ini bukan serta-merta, ini kisahnya lama. Artinya Allah menaungi kepada mereka terhadap ghamam. Allah menurunkan kepada mereka manna. Allah menurunkan salwa kepada mereka, dan Allah memberikan fasilitas makan, dan nikmatilah rezeki yang Allah curahkan kepada mereka. Tetapi mereka harusnya taskurun, syukur, menyembah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, tapi enggak, malah patung anak sapi yang disembah. Maka kalau seperti itu zalim. Nah, zalim itu bukan mereka menzalimi Allah, tetapi mereka menzalimi diri sendiri. Sama aja kita sekarang ini, Allah menempatkan kita di bumi persada yang hijau, royo-royo, gemah-gemah, jinawi, toto, titi, temtor, kerto, hajo, jamrut, katulistiwa. Suruhnya Allah apa? Bersyukur, bertauhid kepada Allah, sembah Allah. Tapi tidak, kita enggak menyembah kepada Allah. Ini roki dulu yang dicariin. Gunung tahu ini di mana, di sana. Lama banget, padahal dari sini ke Malang butuh waktu berapa sekarang? Gunung tahu itu di Malang, dipakai saji itu. Mana juga di sana? Atau Gunung Kemukus? Gunung Kemukus ya gitu. Padahal Gunung Kemukus itu nggak bisa memberikan manna wa salwa, tidak bikin beras, tidak bikin oksigen, apalah itu semua. Kemana ini roki itu ketemu, akhirnya ketemu sama setan dan juli. Nah, udahlah. Jadi kita yang mempersulit kehidupan kita sendiri. Malah kalinya anak lagi ini malah cari Kijogobodo. Bodoh siapa yang datang dengan Kijogobodo? Namanya Kijogobodo gitu. Kok nggak bisa memikir? Ada lagi Gendeng Pamungkas. Gendeng mana? Dan orang-orang itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak bertobat? Ki Gendeng Pamungkas sudah almarhum. Ki Gendeng Pamungkas sudah bisa dicari, almarhum sudah. Tapi subhanallah, 2 tahun menjelang kematiannya sering ke studio tempat siaran kami, dan dia bertobat. Dan anaknya itu menjadi pengurus kami. Ki Jogobodo sekarang subhanallah sudah tidak bisa jalan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Lagi berobat ke Sono Bogor, Sono. Nggak bisa jalan kebetulan. Yang dulu sakti Mandraguna, yang dulu sakti Mandramonyong, yang sekarang nggak bisa jalan. Jadi begini akibat. Baiklah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu semua perbuatan zalim. Sudah namanya gendeng siapa dengan yang datang. Maka kita harus bertobat kepada Allah. Gendeng Pamungkas, Jogobodo siapa? Di Jalan Palatiga itu depannya Ki Jogobodo itu ada namanya Ki Gondoruwo namanya. Ki
Itu rambutnya segini, perutnya buncit, tebal. Nah, orang-orang seperti itu rela bayar itu 9 juta, 12 juta satu kali berobat. Giliran ke Masjid Nurul Yakin bayar berapa juga? La haula wala quwwata illa billah. Sampai di sini giliran kita berbuat zalim, tidak mentauhidkan Allah, syirik kepada Allah, mampu membayar katanya uang mahal lah, puluhan juta lah. Kalau misalkan sama penipu mudah sekali kita uangnya, ya kan? Ada yang namanya peruqyah dari Pondok Indah dulu namanya. Sekali diruqyah berapa? 14 juta. Saya punya murid di kota wisata, konsultasi sama dia, satu pertanyaan dihargai 300.000. Punya 10 pertanyaan kalikan 300.000 berapa? Setelah datang harus setor uang 12 juta. Kalau setor uang diruqyah, dibaca Al-Quran, uang ulang dari rambutnya. Ternyata ularnya diusapnya ngantongin langsung. Ular pakan apa? Pakan burung. Nah, terhadap penipu kalian bayar mahal-mahal. Terhadap Masjid Nurul Yakin kalian bayar berapa? Kalian sendiri yang tahu. Semoga kita tidak zalim kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri. Sampai di sini akhirnya barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Betul. Betul. Ya baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana menyikapi paranormal yang berkesingkan Ustaz? Karena banyak sekarang paranormal yang pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, dan juga subhanallah pakai tasbih, bahkan menamakannya sebagai hafid Al-Quran. Untuk menyikapi ini, maka larilah kepada prinsip al-hikmah tadi. Ya, baca di dalam surat Al-Isra itu jadikan betul-betul motivasi kehidupan kita semua. Ini betul-betul kiai atau paranormal atau memang dukun gitu. Dan salah satu yang sangat ketara biasanya, ya saya juga praktisi ruqyah. Saya lama praktisi ruqyah, puluhan tahun lamanya. Biasanya kalau praktisi ruqyah hanya beruqyah itu tidak ada syarat dan prasyarat. Karena orang beruqyah itu hanya mengajak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengoptimalkan energi dari bacaan Al-Qur'an, itu saja. Jadi tidak ada syarat. Saya diundang kemana-mana untuk meruqyah orang, tidak ada persyaratan. Di dalam telepon, Pak Ustadz, kami harus mempersiapkan apa-apa saja. Gak ada. Karena kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pakai syarat. Syaratnya adalah berwudu, syaratnya adalah menjadi baik, syaratnya adalah berinfak, syaratnya kepada orang tua jangan menghardik. Nah kan syaratnya dia hikmah kan? Syaratnya dia hikmah. Jadi kalau misalkan kita cover Ustaz, pakai sorban, tapi memakai syarat dan mahram, berarti itu praktik betul. Ya. Misalnya harus mempersiapkan uang sekian. Di Sukabumi, kamu lahir tahun berapa? Tahun 72. Jam berapa? Jam 9. Hari apa? Rebu apa? Rebu Wage. Gitu-gitu. Bla. Oh, syaratnya kamu harus menyediakan 3.339. Oh, berarti. Gitu. Atau kamu harus cari ayam terani. Ayam yang hitam mulus, yang darahnya juga sampai hitam. Nemu ayamnya 1 bulan jadinya, yang sakit sudah 1 bulan, belum mati dia. Dapat ayam hitam, sudah mati. Udah dibeli puluhan juta itu kalau ada ayamnya, karena dia tahu mau dipakai sesajen, berarti dicukur. Biar dia bercover sorban, biar pakai Al-Quran. Kalau ada persyaratan begitu berarti dukun. Ya. Oh ini bang, oh kamu harus beli kambing. Kenapa? Nanti penyakitnya ditransfer nih ke kambing. Ada kan? Ada anaknya kambing lahir ke dunia hanya untuk menerima transferan, bukan transfer ekonomi uang. Ternyata ditransfer penyakit. Di mana itu bang yang mentransfer penyakit berpindah ke kambing itu?
untuk menikmati baca Al-Isra itulah orang yang layak untuk kita mintai obat. Kalau ada orang al-hikmah dengan perspektif Al-Quran, bukan perspektif orang umum, orang awam, orang kampung. Al-hikmah itu yang merealisasikan surat Al-Isra kemarin kita bahas itu, dan itulah orang yang layak kita mintai doanya. Insya Allah Allah kabul. Kalau misalkan kita sakit, kita ingin rezeki, mintalah kepada orang yang ahli hikmah itu. Insya Allah demikian. Ya. Bagaimana dengan yang diberikan sama guru ya, adalah yang tidak bisa ke tempat jenis kiai ya. Nah ini wiridin ini sekian ribu kali. Iya. Ya. Dan disebutnya amalkan, bukan wiridkan ya. Amalkan ini sekian ribu kali, sekian ratus kali ya. Apakah itu termasuk kemusyrikan dan makna dari pengamalan itu seperti apa? Baik, biasanya guru memang langsung berkata ini amalkan. Artinya amalkan itu menjadi rutinitas amalia keseharian kita. Bahkan membaca sholawat 3000 kali itu seperti itu. Ini disebut dengan ijazah guru. Ya kalau memang misalkan kita mampu mengamalkan dan tadi artinya merealisasikan, mengistiqomahkan, menjaga kontinuitasnya, ya tidak apa-apa. Tapi apabila itu hanya membuat target dan beban kehidupan, lebih baik tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena apalagi bila menyangkut nanti kemusyrikan, menyentuh kepada kemusyrikan, lalu mempercayai 100% itu, nah itulah nantinya jatuh ke dalam lembah kemusyrikan kan? Lembah kemusyrikan. Di dalam kemusyrikan, di dalam surat Al-Luqman telah jelas sekali. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jelas. Andaipun orang tuamu mengusahakan sekuat tenaga untuk memusyrikan kamu, maka jangan taati. Jangan. Nah, saya rasa kalau misalkan seorang guru mengijazahkan wiridan itu, kalau misalkan kita berdasarkan kemampuan tidak akan jatuh ke dalam kesyirikan dengan menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau santrinya meyakini bahwa itu segala-galanya, maka sama saja itu adalah lembah kemusyrikan, bukan sekedar barokah, tetapi lembah kemusyrikan. Nah, ketika ke dalam lembah kemusyrikan ini, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan di dalam makhluk ini kecuali apabila maksiat kepada Sang Pencipta, gitu. Jadi bagaimana mengukurnya? Ukur dengan diri kita sendiri. Kira-kira wiridnya itu membebani enggak? Terus motivasinya apa? Kalau misalkan membebani, ya jangan. Allah sendiri la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak sesekali membebankan pada hambanya kecuali berdasarkan kemampuannya. Sholat saja bisa dikumpulkan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Madzhab Syafi'i itu mengatakan sedemikian. Bahkan yang dari 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Itu adalah bentuk dari Allah tidak betul-betul membebani seorang hambanya. Nah, kalau wiridan itu harus sedia dimanapun, berarti itu timbul membebani, tidak tahu situasi dan kondisi. Allah itu sangat tahu situasi dan kondisi. Lalu dikatakan lagi, kalau begitu kita melalaikan sholat, mengumpulkan zuhur dan asar, enggak, memang hukumnya seperti itu, tidak melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat, orang yang sholat rajin, tapi tidak menegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat adalah tarbiyah, sholat itu mengejar makna, menginstal arti. Bila arti dalam sholat tidak terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu orang yang menyia-nyiakan sholat. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bahwa apapun wiridan yang diijazahi oleh guru kita, yang kita anggap sebagai orang tua kita, ukur dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, motivasinya apa? Gitu kan? Motivasinya apa? Kalau motivasinya hanya murni itu sebagai Tuhan, sama nantinya akan jatuh ke dalam lembah kemusyrikan. Bila demikian, Allah menuntut di dalam surat Al-Quran adalah wa
in jahadaka 'ala musyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma, maka jangan taati. Karena yang ketiga, Allah sendiri tidak sekali-kali membebani seorang hamba dengan beban yang tidak mampu dia pikul. Kalau misalkan kita baca salat, misalkan saya kiai kepada murid saya, kalau kamu pulang kampung nanti baca surat Al-Waqiah setiap asar berapa? 12 kali. Surat Al-Waqiah itu 2 lembar ya. Kalau misalnya dibaca 12 kali habis asar berapa juz? Gak bisa kemana-mana. Belum lagi motivasinya nanti pingin kaya. Padahal kontradiktif dengan surat Al-Waqiahnya. Surat Al-Waqiah itu penuh pembahasan siksa. Surat Al-Waqiah itu siksa dan dahsyat sekali. Tetapi itu dibuat untuk katanya untuk kaya. Kan begitu tuh. Kan begitu. Begitupun surat Yasin, bacain toh. Nanti kalau bapak mau meninggal, bapaknya nggak pernah sholat, malah menjadi hukum bagi bapaknya. Kenapa? Surat Yasin itu banyak sekali mengandung siksa. Jadi tidak, kalau tidak taat kepada Allah di mana-mana pun pasti rugi. Baca surat Al-Waqiah rugi, surat Al-Waqiah banyak siksa. Mati dibaca surat Yasin juga rugi, karena surat Yasin banyak siksa. Yang beruntung adalah orang yang tidak menzalimi diri sendiri, yang taat kepada Allah, tidak jatuh ke dalam lembah kesyirikan, menjadi ahli hikmah. Kedua, Allah menjadikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna habibika banu habibika banu nabi nawasina biyadi ma'adil fina hukmu adun fina qadahu nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka samaita bi nafsik aw anzaltahu fi kitabi aw ta'assarta bi ilmin wa bi inda aw 'allamtahu ahadan min khalqik an tarzuqna bit taqwa wal istiqamah warzuqna rahman nabiyyin wa rizqan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa awladana fi zumrati hufadil Qur'an wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin al-amilina mukhlisin ad-dakhilina jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli tughyan wa la taj'alna wa iyyahum min ahli isyan. Allahumma ja'alna hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina alaman wa la saqiyan wa la mahruma. Rabbana awzi'na an